Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam perasaan takutku, samar-samar kulihat kepulan asap tipis melintas di depan kios. Perlahan-lahan, sosok itu membentuk sosok yang bisa membuat siapa saja akan jantungan mendadak. Penasaran dengan sosok itu? Itu adalah sosok kerangka utuh, berdiri beberapa meter di hadapanku. Sedangkan tangannya memegang seekor kucing berwarna hitam yang ia jinjing ekornya. Hewan itu tampak mengeong tanpa henti, dan secepat kilat, ia mengarahkan tangan ke bagian mulutnya, menggigit kucing itu pada kaki bagian belakang. Darah segar pun mengucur seiring dengan lengkingan suara kucing yang malang itu. Lalu, kepalanya yang tinggal berbentuk tulang itu mendongak ke arah langit, menggeram lirih, menyampaikan sejuta pesan pada sang malam yang penuh misteri. Dengan kepala yang masih mengarah ke atas, tiba-tiba ia melemparkan bangkai kucing yang ia pegang sehingga kucing naas itu terowot tepat di depan kakiku. Aku pun meloncat kaget. Dalam keadaan yang pelik itu, sebisa mungkin ku rapal doa-doa. Ingin rasanya ku berteriak sekeras mungkin. Tapi mulut ini terasa terkunci. Tidak ada sehuruf pun yang bisa keluar dari rongga mulutku. Hanya arangan kecil yang tidak jelas. Lalu secerca harapan pun datang. Sayup-sayup, aku dengar ada orang yang memanggil namaku dari kejauhan. Aku sangat mengenal suara itu. Itu suara Julnadi, teman dekatku. Imron, ayo cepat kemari, lari yang kencang. Kakiku yang terpaku sedari tadi berangsur bisa kuangkat. Berlari kencang menuju arah Julnadi yang sedang menunggangi motor tanpa mematikan mesin. Aku menoleh ke belakang, sosok tengkorak itu berlari jingkrak-jingkrak mengejarku. Julnadi pun sudah membalikkan motornya. Lalu aku naik ke atas boncengan dengan tergesa-gesa. Agak cepat Jul, tengkoraknya ngejar terus tuh, teriakku. Julnadi pun mempercepat laju kendaraannya, tapi masih mampu mengontrol. Mungkin dia trauma saat jatuh waktu itu. Motor pun berhenti karena hampir menabrak orang. Pak, tolong kami pak, Julnadi memohon. Tenang, tenang, kalian gak usah khawatir, ujar orang itu berwibawa. Dia terlihat sudah tidak muda lagi, karena rambutnya yang mulai memutih. Julnadi mematikan mesin kendaraannya, lalu berlari ke arah belakang orang tua itu untuk berlindung. Aku pun menyusul Julnadi. Dan untuk menenangkan, tangan orang itu menepuk bahu kami berdua. Sementara tengkorak yang mengejar mendadak berhenti ketika melihat orang tua itu. Hei, makhluk sialan, pergi kau dari sini. Mereka sama sekali tidak ada urusan denganmu. Sosok itu tanpa linglung menoleh ke segala arah. Setelah ia kembali beradu pandang dengan si orang tua, ia malah tampak menghina. Kedua tulang lengannya diangkat ke atas kepala dengan ibu jari ditempelkan ke pelipis, sedangkan kepalanya menggeleng-geleng. Mendapat perlakuan seperti itu, si orang tua tampak murka. Dengan tongkat kayu yang ia pegang, lalu diangkatlah tongkat itu, menuding si tengkorak. Tampak makhluk itu kembali linglung. Dan beberapa saat kemudian, dia berlari seperti ketakutan. Setelah itu ia berhenti, lalu menggerakkan pinggulnya ke kanan dan ke kiri. Perlahan, sosok itu berubah wujud menjadi kepulan asap tipis, lalu membumbung ke udara dan lenyap di telan malam. Dan suasana sudah kondusif, aku sudah berada keluar dari persembunyian bersama Julnadi. Orang tua itu terkekeh melihat kami. Pak, kenapa nggak ditangkap aja tadi pak? Tanya Julnadi. Ditangkap buat apa nak? Sahutnya. Ya buat dibuang aja dari sini. Belum waktunya. Kelak jika dia datang lagi kita akan selesaikan, tuturnya. Aku masih membisu, benar-benar trauma dengan kejadian yang mengerikan di depan mata. Beberapa saat kemudian, kami pun pamit pada orang tua itu untuk pulang. Sebelumnya, beliau memberikan sebuah gelang dari kain untuk berjaga-jaga seandainya makhluk itu datang lagi.
Lalu aku pun bertanya kepada Julnadi. Jul, tadi itu siapa? Kayaknya kau udah akrab. Oh, itu orang yang nolong aku kemarin pas habis jatuh. Ya gara-gara tengkorak sialan itu, rutuk Julnadi. Oh gitu, sahutku. Oh iya, malam ini aku nginep dulu ya di kamarmu. Takut banget aku sumpah. Iya ya, selalu aja. Kami pun sampai rumah kos. Karena masih merasa trauma, aku berencana untuk tidak masuk kuliah dulu esok hari. Aku ingin melupakan semua kejadian yang kualami. Tepat pada malam Selasa Pahing, diadakan ritual bersama untuk mengusir hantu yang selama ini gentayangan. Ritual diadakan di kamar kos milikku karena menurut mereka kamarku cocok untuk mengadakan ritual karena keadaan yang kurang bersahabat untuk ditepati. Pak Sanusi, tukang urut yang pernah menolong Julnadi, memimpin ritual. Hadir juga Pak Surya, pemilik kedai nasi goreng tempatku bekerja, dan semua karyawannya. Tidak ketinggalan Julnadi, Bang Topan, serta ibu pemilik kos. Sekitar jam 12 malam, acara pun dimulai. Mula-mula Pak Sanusi mengeluarkan benda berbentuk kertas lipatan yang terbungkus kain tipis. Di badannya diletakkan tempat dupa dari kayu, berisi dupa dan kemenyan yang telah dibakar. Aroma mistis mulai terasa sampai keluar. Pintu kamar sengaja tidak ditutup karena banyak juga orang yang berkerumun menyaksikan. Siapa di antara kalian yang mau bantu saya? Tiba-tiba Pak Sanusi bertanya. Bantu gimana maksudnya, Pak? Sahutku dengan rendah. Kebetulan aku duduk tepat di sampingnya. Pak Sanusi tanpa ragu-ragu untuk mengatakan. Akhirnya atas desakan semua orang yang ada di situ barulah beliau mengatakan. Aku ingin memanggil makhluk itu nak kemari. Tapi tidak mungkin ia datang begitu saja. Harus ada wadah yang menampungnya. Urainya. Maksudnya wadah apa, Pak? Tanya aku lagi. Harus ada satu di antara kalian yang mau dirasuki olehnya, agar nanti bisa saya selidiki. Mendengar penuturannya, semua jadi bergidik. Tentu ada juga yang melakukan penolakan, karena tidak mau dirasuki oleh makhluk halus. Setelah tidak ada yang mau, barulah aku membuka suara. Dengan memantapkan hati dan pikiran, aku menyanggupi permintaannya. Baiklah kalau begitu, langsung kita mulai saja, kata Pak Sanusi. Lalu menyuruhku untuk duduk di depannya. Sekarang aku telah duduk dengan menghadap ke arahnya, terpisah oleh onggokan dupa. Dengan mulut komat kamit, lalu kedua telapak tangannya disatukan di depan dada. Beberapa saat, suhu tubuhku memanas. Keringat menjalar dari arah dahi, kemudian terasa ke seluruh tubuh. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa ada yang menyentuh ubun-ubun. Pandanganku pun terasa gelap. Saat tersadar, kini aku telah berada di dalam sebuah mobil mewah. Entah itu milik siapa. Di dalam mobil itu terdapat beberapa orang laki-laki berbadan besar. Sementara di jok belakang ada seseorang yang tidak berdaya. Kepalanya ditutup kantong besar dari kain. Sementara kedua tangannya pun terikat. Aku jadi khawatir. Kemana mereka akan membawaku dan juga orang yang di sebelahku ini. Dengan cepat aku mendorong pintu belakang karena aku mau melarikan diri. Tidak peduli walaupun mobil melaju cepat. Anehnya saat ku pegang handle pintu mobil, tanganku seperti tersengat listrik. Lepaskan aku, mau kalian bawa kemana kami? Aku berteriak sekeras mungkin sambil meronta-ronta. Berharap ada orang yang mendengar dari luar. Tapi percuma. Sepertinya mereka acuh dan tidak mendengar sama sekali. Kemudian mobil pun berhenti di sebuah lahan kosong dan gelap. Mereka lalu turun dengan menyeret orang yang berada di sebelahku. Aku nampak kebingungan. Mereka sama sekali tidak peduli denganku. Lalu, bruk, orang yang tertutup kain dihempas ke tanah. Mereka yang berjumlah 5 orang laki-laki dengan brutalnya menghajar dia yang tidak berdaya.
Rintihan tangis mengibah tak mereka pedulikan. Ampun bang, ampun. Aku hidup sendirian. Tidak punya apa-apa lagi, ratapnya. Masa bodoh? Kalau kau tidak mau menyerahkan tanahmu, akan kami hajar sampai mampus, bentak salah satu gerombolan itu. Berkali-kali aku berusaha untuk menghentikan perbuatan mereka, tapi itu sia-sia. Mereka masih tak menganggapku ada. Untuk melerai saja tidak bisa. Semua yang kusentuh terasa seperti angin, alias tidak bisa aku sentuh. Dari percakapan mereka, aku jadi tahu kalau orang itu menolak menyerahkan tanahnya pada seorang bos yang akan mendirikan rumah kos. Walaupun itu sudah ditawari ganti rugi, dia tetap menolak. Tapi tunggu dulu, lokasi kos yang mereka bicarakan sepertinya tidak asing lagi bagiku. Dan benar, itu kawasan kos yang aku tempati saat ini. Beberapa saat kemudian, tampak orang yang disiksa telah tewas secara tragis. Untuk membuang jejak, mereka lalu menggontok tubuhnya menuju mobil. Saat pintu mobil terbuka, aku langsung masuk duluan. Mereka lalu membawa jasad itu ke tepi jalan raya. Lalu mereka menggali lubang yang dalam dengan peralatan yang sudah dipersiapkan. Tanpa pikir panjang, mereka melemparkan jasad itu ke dalam lubang. Ayo cepat, nanti keburu ada orang. Hujan juga sudah mulai turun. Perlahan, hujan deras mengguyur. Mereka lalu masuk ke dalam mobil meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, kepalaku terasa panas. Badanku menggigil hebat. Lalu, seperti ada pusaran angin yang menarik tubuhku. Aku berteriak sekuat tenaga. Aku kembali memasuki dimensi lain. Saat mata terbuka, kusaksikan beberapa orang yang aku kenal. Aku melihat teman-temanku dan juga Pak Sanusi yang memandangku penuh makna. Aku telah berada di rumah kos. Bagaimana perjalananmu nak? Tanya Pak Sanusi. Lalu kuceritakan semua dari awal sampai akhir tanpa ada yang terlewat. Ketahuilah nak, yang pergi tadi hanya perasaanmu saja. Kau telah masuk dalam alam bawah sadarmu, sementara ragamu telah dirasuki olehnya. Dan dia sudah menceritakan semuanya. Oh, jadi begitu. Pantas saja aku tidak merasakan apapun di sana. Singkat cerita, beberapa jam berselang, diadakan mufakat untuk rencana selanjutnya, yaitu menenangkan makhluk tengkorak tersebut agar pergi dengan damai. Seluruh warga sekitar melakukan doa bersama demi menenangkan pengganggu agar tenang di alamnya. Sejak saat itulah, tak ada lagi teror hantu tengkorak misterius. Aku bersama yang lain memutuskan untuk pindah kos karena merasa tidak enak. Lagi pula, pemiliknya juga sudah menjualnya kepada orang lain. Dan satu rahasia lagi kutemukan dari Marina, temanku, tentang kamar rahasia milik ayahnya. Ternyata ruangan itu adalah pundi-pundi harta miliknya. Ayahnya sengaja menyembunyikan agar kelak bisa dinikmati oleh penerusnya, bukan digunakan untuk foya-foya sehari-hari. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat saya bacakan. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.